Layar saya terlihat ya? Udah bisa. Filenya nggak ada, Pak. Gimana? Filenya nggak di-share ke grup itu. Oh, file board view nanti setelah ini saya kirimkan. File board apa? Board ya, ya. Software board view-nya nanti saya kirimkan. Ini adalah Asus K43LY Ref 5.0 ya. Nanti saya kirimkan ya filenya ya. Kalau misalkan filenya besar, saya minta ini dikirimnya ke email, ke Google Drive. Ini file buat view software-nya nih. Woi, apa nih? Terlihat, Pak? Tampilannya terlihat nggak? Nggak terlihat itu, Pak. Nggak ada. Nggak Kosong. ada? Oh, kosong? Nggak ada. Iya. Oh, elah, ntar ya. Aduh, ternyata nggak terlihat ya? Nggak, Pak. Belum. Belum. Ini terlihat nggak? Iya, terlihat. Belum, terlihat. Udah, Lihat. terlihat ya? Baik, Pak. Oke. Ini adalah board view namanya, ya. Dan board view itu tata letaknya persis dengan Mobo aslinya. Berarti ini posisinya seperti ini, Pak. Hmm. Paham? Iya, Pak. Kalau saya balik, ya. Kalau saya balik, oh ini berarti gini posisinya. Bentar. Ini ada ICCO. Nah, ini ya. Ini kayak kebalik. Ini posisinya gini, Pak. Jadi ini gini. Ya. Jadi saya lihatnya dari sini gini, Pak. Nah, gini. Oh, gitu ya. Ya, paham nggak? Muter nih. Ya, saya susah nih posisi kamera nih. Kalau dari kamera biasa sih bisa betul-betul. Jadi ini bagian topnya. Kalau saya ganti pakai bottom ini ya. Nah, maka yang terlihat ini. Ini persis, Pak. Letak posisinya sama persis gitu. Ya. Bisa dilihat seperti ini persis. Iya. Ini RAM-nya, ini slot RAM di atas. Sebelah sini ada prosesor ya. Sebelah sini ada chip ya. Ini chip short bit nya ini ya. Gitu. Jadi artinya Oh, 2001 itu apa? Chipset ya? yang U2001 ini chip ya. Ini chip ada not bit, ada short bit. Tapi kalau pengen tahu benar ya, diklik ini ada ininya apa namanya? Deskripsinya di sebelah kanan, Pak. Ya. Ini misalnya ini diklik ini oh ini CPU gitu kan. Kalau ini apa nih? Hmm. Saya cek ya. Ini kakinya banyak nih. Ini BGA, ball grid array. Oh, ini PGA, Pak. Berarti ini not bridge-nya gitu ya. Berarti ini not bridge untuk tampilannya yang ini ya. Yang ini nih. Lihat, Pak. Berarti ini Iya. chip not bridge atau PGA ya. Nah, yang ini berarti short bridge-nya untuk mengatur tegangannya gitu. Nah, ini short bridge-nya, Pak. Chip short bridge ya untuk mengatur tegangan. Wah, banyak sekali itu tugasnya ya. Hmm. Ini terlihat, Kak, Pak, ada yang berwarna kuning ini, terlihat? Iya. Nah, ini adalah semua terhubung, Pak, yang berwarna kuning sama-sama berwarna kuning ini terhubung. Kenapa ini banyak ya yang nyala? Ini karena ground. Saya klik ground-nya gitu. Ya. Karena saya klik ground. Oh, yang saya klik ini untuk not bleed ini, yang ini. Nah, yang ini not bleed, yang ini short bleed gitu. Ya, yang ini.
begitu ya. Oke, ini kalau saya klik nih, ini kan lubang baut Pak nih, yang bulat-bulat ini Pak. Ya. Kalau saya klik nih ground ini tuh, ya ground. Maka ground itu ada di setiap lubang baut gitu, ya. Kayak di sini, ya. Ada lubang-lubang ini lubang, ya, ini ground gitu. Ini bisa diperbesar. Oke, saya balikan ke top. Nah ini. Ini kan ada lubang-lubang baut Pak. Ini ground, tuh, ya. Oh Ground. iya. Terhubung semua ke ground gitu. Maka ground itu semuanya terhubung gitu. Sesama ground terhubung ya walaupun jauh gitu kan. Oke ya. Jadi kalau ngukur tegangan itu di voltmeternya, voltmeter DC umpamanya ya. Yang probe hitam multitester ada di ground atau di lubang baut, probe merahnya ke jalur gitu untuk ngukur tegangan kayak gitu, Pak. Oke. Oke. Saya contohkan ini klik IC ini ya. Ini IC CO-nya tapi udah dicopot Pak, udah nggak ada komponennya nih. Terlihat Pak bekasnya? Ini Pak, saya coba pakai laptop Pak ya supaya bisa jelas Pak. Ini Silakan. pakai HP saya. Begitu. Jadi gimana ini mau connect pakai laptop? Bentar. Jalan. Iya, tapi suara pakai HP Pak. Nggak apa-apa, terserah lah. Yang penting target saya pesertanya paham gitu Pak. Saya akan bahas contohnya IC CO ini gitu ya. Ini saya perbesar nih, tuh. Terlihat di HP juga pasti terlihat toh. Kalau Iya, terlihat. terlihat kan? Kalau saya klik IC CO ini Iya. ya. Oh, ini IC CO Pak, gitu kan. Bentar. Ini ada yang masuk nih. Dari itu saya Pak komputer itu. Oh iya iya. Oke. Udah Pak. Oke. Saya coba klik ini komponen IC CO. Kalau saya klik di deskripsi kaki 3 di sini Pak, terlihat di layar. Ya. Nah, kaki 3 ini terhubung kemana saja gitu loh. Lihat yang berwarna ini, ya, yang nyala ini. Ini berarti satu jalur Pak terhubung sini gitu. Nama signalnya adalah Oh, gitu. positif 3pi AEC artinya tegangan kerja gitu ya. Kalau di skematik kuanta ini namanya 3pi PCU, Pak. Kemarin kaki PCC di modul ada kan kaki PCC kemarin di rangkaian on. Ya. Berarti ini tegangan kerjanya gitu loh. Jadi kalau ini ini berarti Pak kalau di sini diukur harus berapa volt, Pak? Halo, Pak Effendi. 3 volt Pak. Nah, gitu 3 volt ini ya. Ini udah jelas di deskripsinya bahwa kaki ini 3 volt, diukurnya bisa di C3003 atau ukurnya bisa di C3006 gitu. Kalau ngukur di kaki IC CO di sini kan susah Pak. Ini dempetan Pak, kecil-kecil Pak. Ya. Jadi ngukurnya di komponen luarnya gitu. Kecuali ya, kecuali memang tidak terhubung kemana-mana gitu loh. Nggak ada lagi. Kalau ini kalau klik ini masih ada ke sini kan, bisa ngukurnya di sini gitu kan. Nah, kalau ini nah bisa di sini ngukurnya Pak. Berarti ini cuma timah doang nih. Ya, ada timah titik timah di sini. Kalau kayak gini kan nggak ada nih. Tapi nggak tahu kalau dikecilin. Wah, kalau dikecilin ini nyambung ke sini, Pak. Ini. Ya, ini untuk perintah caplok ya. Caplok di keyboard LED, dioda LED. Ya, betul. Lu ada yang masuk lagi nih siapa ya? Waduh. Udah lewat berapa menit ini? Untung saya baik ya, Pak. Jadi muridnya mau masuk nih jam berapa aja boleh.
Kalau saya dulu waktu ngajar di SMK telat 30 menit udah nggak suruh masuk sama saya. Kalau ini beda. Setelah Pak. Kalau dulu masih pakai kapur ya, kapur putih ya. Itu kapur putihnya terbang, kalau ini enggak. Kalau terbang nanti ke layar laptop saya rusak nanti. Paham Pak Effendi? Betul? Iya Pak. Paham? Ya. Paham. Jadi ini komponen apa? Klik aja. Karena posisi komponennya letaknya persis sama dengan boardnya gitu. Artinya board view adalah tampilan motherboard gitu dalam sebuah software begitu. Ya. Nah, jadi mengenai kode-kodenya itu sudah ada di sini Pak, begitu ya. Kayak gini nih, oh ini tegangnya berapa? Oh ini 1,5 volt, gitu loh. Misal ini, oh ini resistor nih. Ini R3,25. Gitu Pak, ya. Kayak ini nih, resistor ini berapa nih hambatannya? Oh ini nggak ada hambatan Pak, 0 ohm, ya. Kalau ini, bentar, saya contohkan nih. Pas diklik keluar keterangan gini Pak. Ya. Ini resistor. Nah ini Pak, saya contohkan ini ya. Ini adalah resistor Pak, yang saya klik, saya besarkan. Resistor 2812 itu Pak. Ini resistor 3021. 3021. Ya, letaknya berarti di atas ini, di atas sio ini ada komponen satu, nah yang ini gitu. Ini hambatannya berapa nih kalau rusak misalkan? Ya. Ini hambatannya 100 kilo ohm Pak. Yang 16 Ya. 1/16 watt. Kalau diganti harus sama Pak wattnya ya. Resistornya boleh kurang sedikit boleh, lebih sedikit boleh, tapi wattnya harus sama. Kalau wattnya tidak sama, itu biasanya rusak lagi Pak. Saya pernah mengalami, ya. Asal ganti dengan hambatan yang sama, dengan watt yang berbeda, wattnya lebih rendah, aduh, malah cepat rusak. Langsung rusak lagi, hidupnya sebentar, rusak lagi, mati lagi. Gitu Pak. Nah, caranya gimana nih? Cara nyari resistornya buat gantinya Pak? Bisa kebayang nggak Pak Effendi? Belum Pak. Umpamanya resistor ini rusak nih yang 100, ya, yang 100 kilo ohm. ya 100 kilo ohm ini rusak nih. Cara gantinya gimana nih? Butuh yang 100 kilo ohm 16 watt, 1/16 watt. Cari dari motherboard bahan yang sama-sama Asus, ya. Biasanya menggunakan board view juga kan Asus. Cari di rangkaian sekitar sio itu juga, gitu loh. Ya, menggunakan board view gitu. Pak. Gitu ya. Kalau tanpa board view gelap, kita nggak tahu itu hambatannya berapa, kecuali diukur satu-satu diangkat. Paham Pak? Jadi cara cepat mengganti gimana? Untuk mendapatkan board view itu gimana sih cara Pak? Untuk mendapatkan board view di internet ada Pak, di internet ada. Tapi kalau misalkan nanti ketemu yang harus berbayar, hubungi saya Pak. Iya. Ya, karena tidak semua gratis. Yang gratis jarang. Iya, bayar semua saya lihat 75 per download itu. Ya, Bapak bisa hubungi saya nanti saya bantu biar ikut iuran aja kalau memang intensitasnya udah tinggi gitu. Ya. Jadi bisa iuran per bulan untuk bisa download di Vinapix sama Teknisi Indonesia. Cukup iuran 100.000 Pak. Per bulan. Kalau bayar langsung ke Vinapix kan $52 per bulan. Cara nyarinya sesuai boardnya Pak ya, motherboardnya ya, seri Betul. board. Betul. Makanya setiap tugas sama saya kan tugas tuh suruh dituliskan kode motherboardnya berapa, kode komponennya berapa. Itu tujuannya agar kita paham mengenai kode motherboard.
Dan untuk mencari file board view atau skematik ataupun BIOS yang lebih akurat dengan pencarian kode motherboardnya. Ya. Ya, sesuai dengan kode motherboardnya. Seperti saya barusan kan download tuh, ya. Saya nyari board view Asus K43LY Rep 5. Ya, alhamdulillah nemu. Gitu, Pak. Jadi board view itu berupa Punya 451 X, Pak. X451, Pak. Berapa? S451. S451. Bentar. Soalnya ini komputernya komputer presentasi, Pak. Bentar ya, Pak ya. Saya cek dulu ya di Google. Asus berapa, Pak? X451. Asus S atau X? X, bentar, Pak. Kelihatan, Pak. Saya mau ketik dulu nih. Asus Asus X451CA. CA. Ada repnya nggak, Pak? Revisi 2.1, Pak. Rep 2.1 ya, board view ya. Iya. Oke. Ntar saya cek dulu ya, Pak. Oh, ada, Pak. Ada nih di Vinapik berbayar nih. Ntar ya, saya download dulu ya. Saya download dulu dari Vinapik. Nanti dikirim, Pak ya. Gimana? Nanti dikirim board view-nya ya. Iya, boleh. Untuk belajar. Iya dong, pasti dikirim dong. Masa untuk alumni LKPNPT nggak dikasih? Ntar, Pak ya, saya download dulu ya. CAUMBR 2.1 ya atau 2.0? 2.1. 2.1. Oke, saya download dulu ya, Pak. Bentar ya. Ini adanya yang berbayar nih. Bentar. Layar saya terlihat nggak, Pak? Nggak terlihat. Ya terlihat ya. Ini saya lagi download dari Vinapik. Bentar ya. Karena nggak ada yang gratis nih. Jadi prosesnya agak telat. Oke. Sip. Udah dapat, Pak. Pak Effendi, halo? Ya. Mobonya dipegang, Pak? Iya ini. Ya, sekalian pakai praktek aja nih. Layar saya terlihat, Pak? Ini udah ganti, Pak. Ini udah menggunakan board view-nya X451CA. Iya, betul. Betul, Pak? Ya. Seperti ini bentuknya. Bentar, lihat ya, Pak. Ini yang topnya, ini yang bottomnya nih, yang ada prosesornya yang bottom nih, bottom. Ini prosesornya. Ini letak ininya nih, IC CO-nya yang ini. Saya izin minum dulu ya. Ya, Pak. CPU. Central Processing Unit. Sudah, Pak? Sudah. Ya. Pengen tahu komponen yang mana, Pak Effendi? Saya klik dari Komponen yang U201 itu apa? ya. Notebook apa? Oh, ini. Ya. U2001. Ini chip, Pak. Tapi nggak tahu shortbreed, notebreed nih. Saya harus lihat di sini. Ini karena ada yang disatukan antara shortbreed dan notebreed-nya.
Loh, apakah ada short bit disatukan di sini di CPU gitu kan? Oke ya. Yang U2001 ya, ini ya. Ya, Oke, ini kakinya berapa nih jumlah kakinya? Banyak banget eh. Fin, PSS ya. Banyak banget kakinya, Pak. Mau tahu apa, Pak? Nih, chip ini mendapatkan tegangan 3 PS, Pak, tuh. Saya klik di sini, kelihatan? Saya klik di deskripsinya nih. PCC, ini tegangan kerjanya nih. Tegangan kerja chip ini adalah 3 volt PS. 3 volt suspend. kirim aja Pak, nanti saya lihat sendiri Pak. Ya. Oh, ini ngurus USB juga tuh. USB ada macam-macam. Iya sama kayak Pak. Ya, nanti saya kirimkan di grup kelas ya, Pak. Iya ya, Yang penting udah paham toh cara menggunakan board view. paham. Board Itu view langsung diklik aja Pak ya. Itu tinggal nggak ya, pakai aplikasi lagi ya. enggak. Nanti sama aplikasinya saya kirimkan sama master software-nya. Ya, kalau nggak pakai Oke Pak, aplikasi nggak terima bisa kasih Pak. buka. Iya, ya. Saya kirimkan aplikasi kalau bisa di grup saya kirim di grup, kalau nggak bisa harus lewat Google Drive pakai email. Ya. Emailnya Ya, email Gmail. oke Pak. Oke, Pak. Ya, Oke yang Pak, ya. Terima kasih Pak. udah paham board view itu nggak usah nget-nget simbol, Pak. Ya, Iya enak. klik aja komponennya. Udah tahu semua tuh. Jalurnya kemana aja udah tahu. Kalau skematik kan harus tahu nih ke halaman mana nih nyambungnya gitu kan. Iya. Kalau ini nggak perlu, Pak. Ketika diklik nyala itu, Pak. Ya. Jadi pertanyaan saya sekarang adalah enakan pakai board view atau pakai skematik, Pak? Enak buat free Pak kalau ke saya Pak. Ya, tetap aja enak board view juga kalau nggak tahu rumus divider sama transistor mah mumet, Pak. Setuju nggak, Pak? Kan ada tulisannya diklik itu kan keluar Pak. Ya nggak keluar kalau divider, Pak. Nggak keluar tegangannya, Pak. Harus tegangannya berapa? Nggak keluar kalau divider. Coba aja Iya, nanti. cuma hitung-hitungnya kan gampang dihitung itu Pak. Tinggal nyari komponennya resistor aja dua itu berapa gitu aja. Iya, ya itu kan Pak Effendi udah paham cara cara ngitung divider. Yang lain yang belum paham bingung, Pak. Ya. Tapi intinya yang penting paham resistor divider ya, resistor dan transistor ya. Untuk board view tinggal klik keluar deskripsinya. Oke, Pak Effendi. Iya Pak. Nanti saya kirim ya, Pak ya. Ya oke Pak, terima kasih Pak. Software board view-nya sama file board view-nya saya kirim yang sesuai motherboard-nya Pak Effendi ya. Iya Yang Pak. tentang board view saya mau close dulu nih. Mau stop share dulu. Saya membuka lagi modul saya. Oke. Nurhan, gimana Nurhan? Oke Pak. Ya Pak. Nurhan sudah paham ini board view? Board view ini sekali klik ini kelihatan nih jalurnya Ya. kemana saja, Nurhan. Yang nyala Ya. itu yang ada Insya Allah warnanya paham. terhubung gitu, ya. Kalau Ya. sini, nah kemana aja nih kelihatan gitu, ya. Penggunaan board view itu lebih mudah kok, nggak usah khawatir. Ya, Insya Oke. Allah paham. Paham ya Nurhan ya? Nggak perlu saya Ya. ulang nih. Saya mau buka lagi modul soalnya. Ya, nanti tinggal konsultasi aja. Kalau misalkan agak sungkan konsultasi di grup alumni, bisa konsultasi di grup kelas, ya. Tapi saya sarankan sih di grup alumni biar banyak yang bantu. Kalau saya lagi tidur kan ada alumni yang masih melek, ada yang bantuin, Pak. Setuju, Pak? Ya Pak. Ya.
Oke ya, saya share lagi mengenai modul. Ada waktu, lumayan lah, ada waktu ini. Saya pengen Pak Effendi jelaskan lagi rangkaian on ini. Sampai nyebrangnya ke rangkaian PS ke-1 ya, ke 5 PS5. Dan 3 PPCU nyebrang ke 3 PS5. Tolong diceritakan ya, kronologisnya seperti apa. Jangan Pak, bercerita aja. Bentar Pak, nggak ada apanya. nggak kelihatan modulnya. Oh, modulnya nggak kelihatan. Modulnya udah dicetak belum? Belum ya? Belum Pak. Ini modul udah rep 6 saya. Ceritakan proses urutan kerja rangkaian on Quanta Jet E7. Pantai yang mana Pak? Apa? Yes. Ini yang saya tampilkan, ini tampilan 5 rangkaian on Quanta Jet E7. Bagaimana cara proses kerjanya? Yang keluar rangkaian 3 volt itu Pak, S5 itu ya? Yang mana? Ya, sampai ini keluar S5 on ya, terus nanti S5D jadi ada 15 volt sehingga 3 PPCU ngalir ke 3 PS5 dan 5 PPCU ngalir ke 5 PS5. Bagaimana urutan kerjanya? Dari ICCO itu keluar 3 volt masuk ke rangkaian ke mana itu Pak? Kapasitor BJT. Oh, transistor. S5 on itu Pak. Ya, S5 on ya. Sebut aja nama sinyalnya, nama signalnya. S5 on. Jangan tiba-tiba ini, karena ICCO itu punya syarat kerja, gitu loh. Syarat kerjanya gimana nih? Bisa masa tiba-tiba S5 on keluar? Semua ini Pak, panjang ceritanya Pak. Ah, nggak apa-apa, cerita aja. Ya, itu mengingat kembali lah. Dari 3 volt Nah, PCU tuh masuk ke rangkaian VCC area tegangan ya, kerja ke ya, SIO. ya, Sio, ya, ini yang RTC, RST. Terus dari 3 volt PCU masuk tegangan kerja di ICCO keluar. Nah, ya, oke, ini udah. Terus Menjadi on 3 volt. oh, mana NBSW on? Ini belum selesai nih. Baru juga dapat tegangan kerja. Lead crash juga harus ada 3 volt, Pak. Iya, ada 3 volt tegangan LED. Ya, lead crash ya. Lead crash itu dari MOSFET Terus magnet. Oke. Ini sumbernya juga sama. begitu keluar. Nah, terus ada langsung aja Pak ya, S5 on keluar 3 volt. S5 on keluar itu setelah apa, Pak? Setelah ICSB kirim data ke ICCO. Setelah tombol power ditekan. Setelah tombol ditekan Pak ya. Ya, setelah tombol power ditekan,
maka ICCO mengeluarkan S5 on, begitu Pak. Oke, Lupa ingat Pak. ya nggak apa-apa, kan saya ingetin. Setelah S5 on Setelah hadir, setelah S5 hadir, hmm, maka langsung menuju ke rangkaian transistor. ya transistor yang mana? Yang ini, Ya, transistor yang MOSFET. MOSFET, Transistor apa ini? Bukan MOSFET ini Pak ya? MOSFET ya. Ini kan, BJT. oh yang BJT. Nah, ketika ke basis BJT S5 on ada 3 pol, apa yang terjadi? Terjadi ini begitu ada tegangan fin masuk ke divider. Dividernya nggak tahu ini berapa nilainya Pak. Ini 1 mega ohm Pak. Lupa saya nggak dikasih hambatannya. Ini 1 mega ohm berarti 9,5 volt. Ini kan ceritanya S5 on udah hadir Pak, 3 pol. Berarti ini kan Ya, hubung ke ground, gitu loh. hubung ke ground. Nah, jadi Ground dividernya masuk, hilang. jadi 0. Ya, jadi Dividernya 0. jadi 0. Nah, sehingga ketika jadi Terus 0, masuk ke MOSFET yang ini MOSFET tidak aktif. aktif. Nah, tidak aktif berarti S5D menjadi 15 volt. Benar? 15 volt masuk. Iya, Nah, 15 volt masuk ke gate yang 5 PPCU dan gate yang 3 PPCU ya. PTU. Nah, sehingga Iya, aktif ya dia MOSFET yang ini mengeluarkan ya. MOSFET aktif yang 5 PCU itu keluar 5 volt S5, yang Tuh. 3 PCU itu keluar 3 volt S5. Ya, udah Pak. Udah lulus Pak. Besok sertifikatnya saya kirim. Belum Pak, belum bisa ini Mas Yan. Meraba-raba Mas Yan ini. Sertifikatnya mau dikirim asli dari sini atau mau dikirim digitalnya? Kalau sudah bisa perbaiki laptop 3 gitu apa-apa Pak. Sertifikat luar. Ya, terserah Pak Effendi ya. Sertifikatnya saya buatkan dulu. Ya, nanti. Ya. Perkara itu kan proses, Pak. Tidak ada yang langsung mahir betul-betul. Itu butuh proses, Pak. Artinya ilmunya dipakai, dipraktekkan gitu loh. Konsultasinya jalan, nanti bisa. Ya. Pak, mau tanya Pak. Ya. Ini kan rangkaian ini kan pecah-pecah semua Pak. Ada rangkaian on, ada rangkaian VS, ada rangkaian apa itu? Ada rangkaian Penghasil regulator. tegangan 15 volt. Ya. Ada rangkaian regulator itu kalau di full itu gimana Pak? Ada skematiknya Pak? Kalau di mana? Kalau disatukan semua itu loh Pak. Itu di gambar yang nomor berapa itu Pak? Oh, dalam skemanya, Pak. Iya, dalam skemanya. Kalau dalam skemanya ada di dalam blok diagram atau power sequence yang diagram. Ini, Pak. Terlihat nggak? Ini dirangkum dalam satu halaman. Ini udah pakai nomor nih sama insinyur skemanya, Pak. Yang saya sudah Ini halaman berapa nih? di modul, bukan di modul, Pak, di PDF JE7-nya di apa di skematik aslinya. Halaman 39. Halaman 39 coba. Rangkaian on yang saya buat itu sesuai urutan power sequence diagram ini. Gitu, Pak. Ya. Ini urutan kerjanya sampai benar-benar laptop itu nyala normal, tampil itu terakhirnya adalah ada urutan 25. Nama signalnya adalah PLT RST. Nih. CPU PG artinya CPU power good. Ini laporan ke CPU nih. Ini.
Dari mana? Dari chip ya, dari chip Shortbreed gitu. Laporan tuh. Proses 24. Power good gitu. Ya. Dari RAM juga laporan lagi tuh, dari RAM laporan sini. Ke CPU ya, ke prosesor. DDR3 DRAM power oke. Makanya tampil. Makanya kalau RAM-nya tidak oke, tidak akan tampil, Pak. Ini namanya power sequence. Power sequence block diagram. Dari melihat peta ini aja kita sudah bisa paham, Pak, urutan signalnya. Makanya ketika skematik ada power sequence, itu saya anggap harta karun. Karena sangat jelas sekali untuk mengurut jalurnya. Karena tidak setiap skematik ada power sequence. Jadi beruntung sekali kalau lagi nyervis, ya ada skematiknya, dalam skematiknya ada power sequence-nya, itu lebih enak banget itu ngurut ininya, ngurut jalurnya. Sudah Pak Effendi? Itu yang lambang 1, 2, 3 urutannya itu Pak ya? Ya, ini urutan kerjanya Pak. Yang pakai lingkaran itu. Kalau saya kan tadi di modul nggak pakai bulat-bulat ya. Cuma ada angka 1, 2 itu urutan kerja. Ini urutan kerjanya 1 pin. Berarti pin ini dihasilkan oleh output separator gitu. Wajib ada berapa? 19 volt kalau dari adaptor, 12 volt kalau dari baterai. Gitu, Pak. Lalu setelah pin ada, maka tegangan pin ini akan diolah oleh regulator PU2, yaitu regulator 3 dan 5 volt. Regulator ini menghasilkan 3 pi PCU dan 5 pi PCU. Untuk siapa yang kerja? Untuk IC SIO, ini EC gitu, Pak. Oke. Iya, Pak. Kebayang? Untuk siapa lagi nih nanti dilaporkannya? Ini ada laporan HWPG SIS ya dari regulator, laporan nih ke sini. Kemana? Ke EC juga, Pak. Yang nanti akan diarahkan ke chip power good katanya. Ya, ke chip Shortbreed ini. Ini PCH ini chip Shortbreed. Oke, Pak. Siap, Pak ya. Selanjutnya adalah kerjanya tombol power dengan nama signal NBS on crash. Kebayang? Ketika ditekan tombol power, maka EC mengeluarkan sinyal S5 on. Mana S5 on-nya nih? Nggak kelihatan, S5 on. Aduh, S5 on, mana S5 on? Iya, enggak ada. Ini S5 on nih. S5 on ada proses kelima. Proses kelima. Ini nih, kelihatan nggak? Masih di power sequence block diagram. Ini proses 5 nih, ada tulisan S5 on. Maka menghasilkan 5 PS5 dan 3 PS